Mas, sesuk melok ngaji. Ngaji teng pundi kamu, Den? Ning ngepeh kono lho. Ngaji nopo to? Toriko. Kan saya belum paham. Toriko itu apa kan belum paham. Terus dikiran itu kok buanter. Keras. Keras. Akhirnya keras. Saya kaget. Zikir kok buanter. Tapi enak, Pak. Duh, kaget kok enak ya. Tapi seneng loh, Pak. Kok marem ya dikirim. Terus Ustadz itu bilang gini, garap sawah panennya api, harganya rutang. Kaget, Pak. Waduh, kok roh ya. Beliau datang lagi, saya mimpi beliau datang lagi itu bawa ikhwan depan rumah, masuk rumah itu penuh semua ikhwan, full. Baru saya paham, beliau lah guru saya, mursid saya itu. Dan saya yakin arep koyo opo abah saya ikuti sampai mati gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wa bi nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, juga saudaraku semuanya yang masih setia di channel MTTKN Benteng Suralaya Nganjuk. Kita jumpai ikhwan akhwat di sini untuk bisa cerita di ruang cerita ini. Baik, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, sebelum kita berbincang lebih lanjut, monggo diperkenalkan lebih dulu. Nama saya Imam Afandi. Imam Afandi. Sering disapa Kang Panjul. Kang Panjul. Ya. Jadi orang-orang sini manggil Mas Panjul. Iya, Mas Panjul. Atau Jul, nentin Jul. Mas Panjul ya. Ya. Oke, Mas Panjul. Mas Panjul, saya mau bertanya Mas Panjul. Ya. Sudah berkeluarga ya Mas Panjul? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak? Sudah, anak dua. Anak dua. Sudah besar Mas? Yang satu kelas 4, yang kedua PAUD, masih PAUD. Nah, ditanya istri mikirnya agak lama, kok ragu Mas Panjul. Masa lupa sama anak sama istri? Oh ya, kelasnya ya. Oke Mas Panjul. Ya. Saya mau tanyain Mas Panjul. Ya. Awal mula Mas Panjul ini bisa kenal Suralaya. Ya. TKN Benteng Suralaya ini awal mulanya gimana Mas Panjul? Awal mula kenal di TKN Benteng Suralaya itu dari temen Mbah Mudin. Dulu beliau cari saya pas waktu itu kan dulu kira manten itu Pak, kira manten. Jadi Mas Panjul ini bisa kori? Ya kira lokal Pak. Enggak Pak, masa ada kori lokal gitu. Kayak aneh sampai. Bisa ya kori ya? Alhamdulillah. Mohon maaf Mas Panjul dulunya pernah mondok Mas? Enggak pernah. Bisa belajar kori? Dulu di masjid itu ikutan ada pelatihan kori ya. Akhirnya Mas Panjul bisa kori. Ya. Bisa kori terus diundang Pak Mudin. Ya, cari Pak Mudin. Terus setelah cari Pak Mudin, Mas, sesuk melok ngaji. Ngaji teng pundi Pak Mudin? Ning ngepeh kono lho. Ngaji nopo to? Toriko. Kan saya belum paham. Toriko itu apa kan belum paham. Toriko niku napa Pak Mudin? Wis pokoknya sesuk melok. Dan pas niku di waktu ikut itu pas di ngepeh pas amaliyah manakib di ngepeh ya, manakib di ngepeh.
datang setelah selesai sholat maghrib, datang ke situ, sholat isya di situ, terus dikiran itu kok banter Keras. keras. Zikirnya keras. Saya kaget, zikir kok banter, tapi enak Pak. Duh, kaget kok enak ya. Tapi seneng loh Pak. Kok marem ya zikir. Biasanya orang kaget. Biasanya kan zikir itu kan enggak sekeras itu. Heeh. Saya kira Kok kaget enak? terus lari Mas. Enggak. Hmm. Nah, selesai Enak, zikir. enak campur bingung mikir. Iya. Selesai zikir itu kan saya didatangi Gus Taman. Kita minum dulu Mas. Kita kok kene. Alhamdulillah. Terus tuh. Oke. Didatangi Gus Taman. Ayo Mas talkin. Talkin. Talkin itu mau mati. Tuh, awal-awal gitu memang nggak paham. Terus akhirnya talkin wong mati ya aku jangan-jangan dibuntel kayak wong mati Mati, ya. gitu. Apa dipateni Ya. ya. Baru dibawa Majelis mati. dibawa ke rumahnya Gus Taman, Gus Tamam. ditalkin di situ. Saya masukkan 2020 bulan 10 masuk Thariqah. Yo masih hafal ya 2020 Ya. Bulan 10. bulan 10. Ya. Nah, Tuh. Baru ngadep Ustadz niku lo takut, Pak. Saya takut. Ya Bang Ustadz waktu itu. Nggak berani melihat Ustaz Muhaim. Enggak berani melihat. Ya, kenapa? Nyengkluk mau. Kenapa? Takut. Juga takut kenapa nih. Terus Ustadz itu bilang gini. Garap sawah, panennya api. Barganya rutang. Kaget, Pak. Waduh. Kok ero ya? Koro. Gitu. Memangnya waktu itu Mas Panjul punya hutang. Iya, Banyak. pas punya hutang. Banyak. Ya alhamdulillah. Panenannya buat nyarutang itu cukup pas. Kurang, Kurang. masih tanam lagi buat itu. Buat Nutup lagi. hutang lagi. Terkejut ya waktu Iya. kata Ustadznya. Dulu kan istri sakit selama 2 tahun. Sakit 2 tahun. Iya, 2 tahun. Mau keluar masuk rumah sakit tuh terus. Ya buat berobat istri. Ya. Perjuangan Mas Panjul luar biasa untuk istri. Saya kasih tepuk tangan. Monggo dilanjut Mas Panjul. Mas, monggo. Selesai ditalkin itu pulang suruh amalkan zikir jahar setelah selesai sholat fardu 165 dan zikir khofi jangan sampai lepas gitu. Jangan sampai lepas. Ya. Terus saya amalkan itu tenang Pak. Setelah mendapatkan talqin zikir ku bisa tenang. Dulu enggak bisa tenang. Sampai lalu utangnya, Pak. Iya. Saking tenangnya lalu utangnya. Itu tenang, santai. Yang penting enggak lali sama istri. Terus lanjut. Terus saya amalkan, bahkan dulu itu kan saya kenalnya cuman Ustadz Muhaimin yang saya tahu awal-awal, seperti Abah Ali ku belum tahu. Terus saya zikir itu kalau rencana-rencana itu sanjang. Abai sopo? Roh kula Ustaz Muhaimin tok. Abai sopo neh ya. Itu. Nah. Kok enggak paham. Kok izin. Kok izin neh. Terus saya masuk itu sudah 1,5 tahun. Itu zikir sudah 1,5 tahun. Itu saya mimpi ada sosok seseorang pakai tongkat, pakai kopiah, terus baju koko itu pakai sarung dari arah selatan itu menuju tempat saya itu. Masuk beliau nih, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman kalih kula. Masuk teng dalem niku, beliau duduk
duduk niku zikiran niku seperti Suryalaya, sama. Kulo ya kaget. Loh, zikire kok padha koyo aku, Bang. Kayak aku. Iki sopo gitu. Iya. Terus berjalannya waktu abai ku lho iso nulung, bahkan sampai bisa wusul sampai Allah. Abai sopo neh gitu, Pak. Baru jarak 2 tahun beliau datang lagi. Saya mimpi beliau datang lagi itu bawa ikhwan depan rumah, masuk rumah itu penuh semua ikhwan. Full. Baru saya paham. Beliau lah guru saya, mursid saya itu. Dan saya yakin arep koyo opo abah saya ikuti sampai mati gitu. Amin. Pernah ikut nganu manakib di Surabaya? Pernah. Ceritanya gini. Perjalanan itu kan berliku-liku. Nggih, monggo Iya. Mas. Mau ikut, mau dong masih berliku-liku. Sama mas Enggak. saya merebut belok. kan perjalanan seseorang kan enggak sama, kan gitu. Iya. Saya mau ikut manakib di Manakib. Surabaya itu kerja dulu, Pak. Saya itu ikut kerja, saya tabung, dikit-dikit saya tabung. Mau ikut ke Surabaya itu terkumpul 100.000. Wah, iki iso melok nang Surabaya. Manakib ning Surabaya. Saya ikut. Dulu kan saya masih di Kertosono. Lalu manakib itu kan Kertosono. Kalau manakib datang ke Kertosono setiap Ya, manakib itu. sama Gus Taman itu. Berarti sudah berapa tahun ke Kertosono waktu manakib itu dilakukan? Sekitar 2 tahun ada. 2 tahunan. 2 tahunan. Ya. Selama 2 tahun ikut manakiban di Kertosono. Kertosono. Belum pernah ikut manakib di Belum pernah. Surabaya. Akhirnya menabung supaya bisa ikut Ya. manakib Manakib Surabaya. Surabaya. Alhamdulillah bisa. Bisa. Rombongan Kediri atau Rombongan Kediri sama Gus Karji sama Gus Madi. Mati? Ya, saya merapat ke sana dulu. Jadi dadase malam minggu. Malam minggu saya berangkat ke Ngepeh. Saya tidur di situ. Setelah selesai Liku-likune iki lho, liku-likune. setelah selesai sholat subuh berangkat ke rumahnya Gus Karji langsung ke Ke Surabaya. Surabaya. Ya, Setelah ke Surabaya baru ketemu baru ketemu Abah. dengan nyata. Nyata asli dalam mimpi saya sosoknya beliau seperti itu. Seperti itu. Iya, sama. Pernah terkejut nggak waktu itu ketemu Abai? Terkejut saya niku pas di Pehwetan Manakib wonten fotone Abah niku. Niku saya kaget. Duh, iki orang iki kok koyo ning mimpiku yo. Sing sampean anggap ki sapa maneh Ya. iki ngono. Tuh, saya tanya Gus Karji, Gus, saya mimpi ketemu orang ini. Sebenarnya ini siapa? Yo iku Mas gurunya Adewi. Gitu. Baru paham saya. Baru paham kalau itu gurunya. Baru paham. Ketemu langsung dengan Abali. Ketemu langsung dengan Abali. Alhamdulillah. Taslim. Asli taslim. Pun Ketika, itu tenang, santai, adem. Ketemu apa itu adem. ketika taslim itu pernah Abah berkata kepada Mas Panjul nih, ada ucapan dari Abah? Enggak. Enggak, cuma Abah taslim aja. diem, Diam aja. taslim. Diam karena sudah datang ke sini ya. Itu baru saya yakin Yakin. dengan masuk di Surabaya itu mantep pun mantep sampai akhir hayat. Amin. Oke, ketika bertemu Bangga, Pak, ketemu seorang guru itu luar biasa. ada perasaan beda ya. Ya beda. Beda ini apa ya? Seneng ayem pun gak bisa dikatakan dengan kata-kata yang lain pokoknya. Saking aja mereka kata-kata. Mungkin ada yang cerita yang bisa dilanjutkan. Itu dulu pernah ngajak temen itu sudah haji, orangnya sudah haji, saya aja kan beliaunya bilang panen gak tahu api 100 tahun duit sambat gitu, padahal yang disambati ya padha renek apa-apa nih Pak.
Gak ada apa-apa nih. Lah iki lho wong gak ada apa-apa malah disambati. Kok Saya aja. Ya ayo toh Pak. Nek sampean niku gak tenang, melu aku lah. Ning musala iku setiap malam Selasa iku enek zikiran toriko. Ben engko sampean bisa berubah. Iku datang Mbak orangnya. Datang. Sebelum sholat Isya itu datang ke rumah. Terus bilang, "Kingko mulai jam piro ngajine?" gitu. Alah Pak sedilut paling jam 09.00. Lah bulanane iku yo sekitar jam 12. Angen-angen saya niku orang itu bisa masuk, Pak. Mau ikut. Pas azan Isya mau saya ajak sini. Pamit mulai, Pak. Mboten saged, mboten purun tumon. Niku perjalanan. Itu berarti perjalanan kita bertorikoh mencari menyelamatkan umat itu memang ya sulit. Sulit. Kan saya pernah buka-buka di Quran itu kan di surat Kahf yang ayat 17 itu kan wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Iya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka orang itu yang mendapat petunjuk gitu. Oh gini ya. Memang sulit mencari ikhwan itu, memang sulit. Ya, ndak salah tak kalau saya panggil Ustadz Panjul. Akhirnya dalilnya keluar. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Terus sekarang aktivitas Mas ini apa? Tani. Masih tani ya? Ya, saya tani. Jadi sudah mantap di Suralaya Mas. Mantap. Sungguh mantap. Pokoknya mantap, Bon. Terus gak tolak-tolak, Bon. Mas Panjul ini ternyata seorang qori juga ya. Undangannya banyak Mas. Kalau musim-musim panen. Musim panen. Ya sering saya tolak, Pak. Loh, kenapa ditolak? Apa ya? Suara itu koyo isin dewe, Pak. Suara sendiri. Jadi sama yang di sound nggak sesuai dengannya. Suaranya kok rubah ya. Memang nih, gini Mas Panjul, dulunya memang Mas Panjul itu belum masuk di Toriko itu pernah mengamalkan amaliyah yang lain itu. Pernah, dulu ikut ada majelis, tapi ini enggak saya sebutkan ya. Ya. Dulu ikutan itu kurang lebih ada 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Pulang malam jam 1:30, bojo niku ngamuk-ngamuk, Pak. Ngamuk. Ngaji opo iki? Mulai tengah wengi. Nggih. Ngamuk. Akhirnya saya nggak ikut. Begitu masuk di tarekat ini, istri kok mendukung. Bahkan istri sudah talqin, alhamdulillah. Sudah ikut, alhamdulillah mendukungnya sudah talqin. Bahkan kalau pulang malam istri marah nggak? Enggak. Sekarang? Sama sekali enggak. Ya semula gak mulai pisan Mas ngono. Tul-tulan Mas. Ya, mungkin ada pesan yang perlu disampaikan Mas Panjul buat ya untuk teman-teman selalu istiqomah dalam mengamalkan apa yang telah diajarkan guru. Semoga kita semua diselamatkan guru. Amin. Menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada kata-kata yang lain monggo ditambah? Bisa monggo. Kata-kata apa? Sudah. Cukup udah. Terima kasih Mas. Ya. Mas Panjul. Terima kasih. Alias Mas Imam Afandi. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ikhwan wal akhwat yang berbahagia juga pemirsa yang setia di channel Teken Beteng Suralaya Nganjuk. Alhamdulillah kita sudah bisa ngobrol bersama salah satu narasumber tokoh yang ada di Desa Kewadungan, ketua sub yang di sini sampean. Iya. Ketua sub. Beliau seorang ketua sub yang dipercayai untuk mengelola amaliyah majelis zikir Thariqat Qadiriyah Sapiyah Benteng Suralaya dan kawan-kawan yang ada di sini. Dan sungguh luar biasa perjalanan
katanya liku-likunya tadi untuk mengenal Suralaya, bahkan sampai ingin ikut manakib di Surabaya pun bekerja untuk menabung, dikumpulkan sedikit-sedikit, akhirnya dapat uang 100.000 baru bisa berangkat di Surabaya. Ya. Itu berapa lama Mas nabung 100.000? Itu ya 2 mingguan. 2 minggu. Yo, piye. 2 minggu perjalanannya yang luar biasa kawan. 2 minggu. Ya 2 minggu. Ini patut kita ambil hikmah dan kita contoh perjuangan beliau ini, kepingin ikut manakib di Surabaya sampai menabung 2 minggu untuk mengumpulkan uang 100.000 bisa ikut manakib di Surabaya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Mas Pandi. Amin. Ya, terima kasih, kita udahi pertemuan kita malam ini. Insya Allah di lain waktu kita bisa ngobrol lagi karena ya terbatasnya waktu juga kita. Saya pribadi Mas Panjul juga itu minta maaf bila ada kekurangan dari saya, perkataan dari saya kurang berarti Mas Panjul, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita udahi pertemuan kita ya Mas ya. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.